adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan, sebentar sebelum kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Marilah kita naikkan puji-pujian adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita naikkan pujian. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tutup mata, lipat tangan ya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, di mana Kau telah memberi kami kesehatan, sehingga kami bisa bersekolah minggu Bapak. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, beri hikmat, budi pengerti untuk kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita di bulan ini masih tetap belajar tentang buah roh yang keenam, yaitu buah roh apa ayo yang keenam? Apa? Kebaikan. Ya adik-adik, kita masih belajar tentang kebaikan. Nah di minggu yang kemarin adik-adik, di minggu yang pertama tanggal 2, Koko Tionglan sudah bercerita ya tentang tokoh Alkitab yang melakukan kebaikan, yaitu siapa? Dan Cici Eli juga sudah bercerita tentang tokoh Alkitab yang melakukan kebaikan, yaitu Bibi Yoseba yang berbuat baik kepada Raja Yoas ya adik-adik. Nah terus juga di minggu yang ketiga kemarin, Cici Eli juga sudah menyampaikan ya adik-adik, bahwa menyampaikan cerita tokoh Alkitab juga ya adik-adik yang berbuat baik. Dan tokoh Alkitab ini ya seorang janda. Di dalam ketidakmampuannya, janda ini bukan orang kaya, tapi dia melakukan kebaikan dengan memberi minum dan makan kepada nabi, seorang nabi. Nah siapa ayo? Masih ingat nggak? Ini kan masih baru, pasti adik-adik ingatkan ya, yaitu janda Sarfat ya adik-adik. Koko Daud juga kemarin bawain firman tentang kebaikan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus bisa menjadi terang ya adik-adik. Nah pada minggu ini Kakak Nia juga akan membawakan firman Tuhan tentang kebaikan. Tapi karena kemarin sudah banyak bercerita tentang tokoh Alkitab, minggu ini Kakak Nia mau tanya nih, adik-adik kan sudah belajar tentang kebaikan. Nah Kakak Nia mau tanya, kebaikan itu apa? Ada yang tahu? Kebaikan itu apa adik-adik? Wah, ada yang tahu tidak? Kebaikan itu apa adik-adik? Nggak ada yang tahu ya.
Oke, kalau nggak ada yang tahu, Kakak Nia kasih tahu ya. Kebaikan itu adalah bagaimana seseorang yang meneladani Kristus, yang meneladani kehidupan Kristus memperlakukan orang lain. Jadi maksudnya adik-adik, kita yang sudah memperoleh kebaikan dari Tuhan Yesus, kita harus meneladani Tuhan Yesus berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama ya adik-adik. Nah, terus contohnya berbuat baik apa? Ada yang tahu? Contohnya apa? Ntar deh contohnya, kakaknya mau tanya dulu, kebaikan ini berasalnya dari mana? Dari mana berasalnya? Kebaikan ini berasalnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Kalau kejahatan berasalnya dari mana? Dari si iblis. Firman-Nya ada loh adik-adik. Yuk kita baca firman-Nya yuk. Buka di 3 Yohanes 1 ayat 11b ya adik-adik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Itu ada di 3 Yohanes 1 ayat 11b. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus melakukan kebaikan ya adik-adik. Jangan melakukan kejahatan, karena kejahatan ini berasal dari si iblis. Nah, contohnya perbuatan baik itu apa? Contohnya kemarin kan sudah belajar tuh tentang Boas, tentang Bibi Yoseba, tentang janda Sarpat. Jadi contohnya berbuat baik itu seperti apa? Perbuatan baik itu menolong, betul, memberi, betul. Tapi adik-adik, memberi di sini bukan hanya memberi makanan, bukan hanya memberi uang, bukan hanya memberi apa? Pakaian, bukan hanya memberi pertolongan, tapi ada yang lebih dahsyat adik-adik. Memberi apa ya? Ayo, memberi apa adik-adik? Kan tadi dikatakan bahwa perbuatan baik itu dari Allah dan perbuatan jahat itu dari si jahat, dari si iblis. Nah, kita harus berbuat baik apa, adik-adik? Memberi apa? Memberi pengampunan ya adik-adik. Nah, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah berbuat baik kepada kita. Tuhan Yesus mati, rela mati untuk menebus dosa kita ya adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada orang lain. Kalau ada saudara kita, ada teman kita yang berbuat jahat kepada kita, apa yang harus kita perbuat agar bisa berbuat baik kepada orang itu? Apa adik-adik? Apa harus membalas mereka? Membalas enggak? Kalau adik-adik misalnya disakiti, adik-adik misalnya kesenggol, wah sampai kesenggol sampai waduh sampai begitu. Apa adik-adik membalas? Jangan ya adik-adik. Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita bahwa ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, atau kita misalnya dibicarakan oleh teman kita merobek buku kita atau menjatuhkan pulpen kita, kita tidak boleh membalas adik-adik. Kita harus memberi pengampunan ya adik-adik, seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik, di mana Tuhan Yesus telah mengampuni kita semua orang berdosa. Kita semua telah menyakiti hatinya Tuhan Yesus, tapi kita
diberi pengampunan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah, untuk itu kita harus meneladani Tuhan Yesus. Kita juga harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, adik-adik, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijahati, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus sampai dipaku di atas kayu salib. Tuhan Yesus balas tidak? Tidak. Tapi Tuhan Yesus malah mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dipaku, disalibkan, Tuhan Yesus malah mendoakan semuanya itu yang berbuat jahat pada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu pun kita harus mengampuni saudara kita ya adik-adik. Jadi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu ada di firman-Nya adik-adik. Nah, itu ada di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi adik-adik gak boleh membalas ya adik-adik. Pokoknya kalau ada temannya yang melemparkan pulpen, adik-adik gak usah balas. Adik-adik tidak usah balas, adik-adik justru harus mengampuni, memberikan pengampunan agar kita bisa menjadi anak-anak terang, bisa memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita berikan kepada orang yang telah menjahati kita ya adik-adik, yaitu memberikan pengampunan. Seperti firman-Nya yang kemarin Koko Daud sudah sampaikan, di mana demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu ada di Matius 5 ayat 16. Jadi adik-adik, mari kita meneladani Tuhan Yesus. Kita berbuat baik ya adik-adik. Berbuat baik bukan hanya memberikan makanan, uang, pakaian, ataupun berbentuk barang, tetapi yang paling utama kita harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, karena kebaikan itu tadi kan sudah dikatakan bahwa kebaikan adalah bagaimana seseorang yang meneladani kehidupan Kristus memperlakukan orang lain. Jadi kita harus mengampuni ya adik-adik. Firman Tuhannya cukup sekian adik-adik. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa, Engkau telah begitu baik kepada kami. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk bisa juga berbuat baik kepada orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Bapa. Berkati mereka Bapa, hantarkan mereka kembali ke rumahnya dengan keadaan selamat dan sehat sampai rumah ya Bapak. Berkati juga orang tuanya, berkati juga guru-guru sekolah minggu dan yang semua yang terlibat di dalam sekolah minggu multimedianya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.